Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Suyanti, calon guru penggerak Angkatan 8, bertugas di SMAS PGRI Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Video saya kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi, modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pembuatan video ini, saya dibimbing oleh Bapak Ahmad Fahri Hutauruk sebagai fasilitator, Ibu Cikita Patni Putri sebagai pengajar praktik. Dalam video ini akan memaparkan tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Ada 3 hal yang penting untuk dipahami dalam masalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. Seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika guru sudah memahami motivasi perilaku manusia ini, maka guru dapat memilah motivasi apa yang mendasari perilaku murid-muridnya. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika anak murid berperilaku karena motivasi kedua hal ini, maka motivasi yang ada pada anak murid adalah motivasi yang muncul secara eksternal. Untuk itu, guru berusaha untuk menimbulkan motivasi internal pada diri murid, supaya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan untuk menumbuhkan motivasi internal tersebut, harus dihindari hukuman dan pemberian penghargaan agar minimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 3. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, yang paling baik adalah posisi manajer. Posisi kontrol sebagai manajer adalah melakukan pemecahan masalah yang dilakukan oleh seorang murid dengan cara 1. Guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. 2. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas berhasil pada diri murid. 4. Pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada murid-murid di sekolah,
maka sebaiknya digunakan segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi dengan materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas atau sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, lingkungan sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut harus dipahami, diwujudkan dengan tindakan, dan ditransfer pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi anak murid karena dapat merusak hubungan, mengurangi motivasi, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan sebagai pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah di posisi guru, harus sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak murid berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi afektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna.
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan orang tua murid, supaya budaya positif tidak diciptakan di sekolah saja, tapi juga bisa diciptakan di lingkungan keluarga, agar menjadi karakter dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.